Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4C. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti semoga sehat-sehat selalu ya. Sekarang pelajarannya adalah tematik. Siapkan terlebih dahulu buku tema 1, Indahnya Kebersamaan, dan buku tulis tema 1. Jika ada yang ingin catat, silahkan dicatat. Kita masuk ke tema 1, subtema 1 dengan muatan IPA. Di sini kita akan mempelajari di pembelajaran 1 pada halaman 11 dan pembelajaran 3 pada halaman 37. Silakan buka terlebih dahulu halaman 11. Ya. Coba kita lihat terlebih dahulu pada layar atau pada buku masing-masing. Di sini ada beberapa alat musik tradisional. Ada angklung, saluang, kecapi, kendang, dan tifa. Untuk angklung dimainkan dengan cara digoyangkan. Untuk saluang dimainkan dengan cara ditiup. Untuk kecapi dimainkan dengan cara dipetik, dan untuk kendang maupun tifa dimainkan dengan cara dipukul. Nah, bagaimana alat musik ini dapat berbunyi atau dapat mengeluarkan suara? Yuk, pada kali ini kita akan mempelajari tentang bunyi. Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Jika misal kendang itu kita pukul, ada getaran atau gelombang dan dapat menghasilkan bunyi. Nah, semua benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Apakah bunyi itu? Bunyi adalah pemampatan mekanis atau gelombang longitudinal yang merambat melalui medium. Nah, apa sih gelombang longitudinal itu? Gelombang yang arah getarnya sama dengan arah rambatnya. Sedangkan medium adalah zat perantara perambatan bunyi. Ada tiga macam untuk zat perantara perambatan bunyi, yaitu zat padat, yang kedua zat cair, dan yang ketiga zat gas. Bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Lalu kita ke halaman 37 tentang mengidentifikasi perambatan bunyi. Dibuka dulu halaman 37. Dari 3 perambatan bunyi tadi, kita akan identifikasi dengan percobaan pertama. Mengidentifikasi sifat bunyi yang merambat melalui udara. Siapkan bahan dengan alat dan bahan selang plastik. Panjangnya sekitar 2 meter. Langkah kerjanya yang pertama, pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu memegang ujung lainnya. Di sini harus ada 2 orang yang melakukan percobaan. Yang kedua, dekatkan ujung selang ke telinga. Yang ketiga, minta temanmu berbicara melalui ujung selang yang ia pegang. Yang keempat, dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Perhatikan pada layar, ada gambar 2 orang yang sedang melakukan percobaan yang pertama menggunakan selang plastik
salah satu berbicara dan salah satu mendengarkan. Nanti hasilnya apa yang dibicarakan itu diberikan kepada temanmu. Apakah benar ini yang tadi kamu bicarakan? Seperti itu. Mudah bukan untuk melakukannya? Kemudian untuk percobaan yang kedua, mengidentifikasi sifat bunyi yang merambat melalui benda padat. Alat dan bahan yang harus disiapkan adalah gelas plastik 2 buah, benang kasur sekitar 2-3 meter, dan paku. Paku di sini mintalah bantuan dengan orang tuamu supaya orang tuamu saja yang menggunakannya. Lalu, langkah kerjanya. Yang pertama, buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar plastik. Yang kedua, potong tali kasur sepanjang 2-3 meter. Yang ketiga, masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil tadi yang sudah dipaku. Lalu, buatlah simpul atau ditali agar tidak lepas. Yang kelima, berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik. Di sini masih dengan 2 orang yang melakukan percobaan. Yang keenam, lepaskan benang dari gelas plastik. Coba jika benangnya dilepas dari gelas plastik dulu. Tadi yang pertama dipasangkan gelas talinya ke gelas plastik, lalu yang ini dilepaskan benang dari gelas plastik. Lalu berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tanpa benang. 8. Dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Nah, pada gambar di sini ada 2 orang. Misal di sini adalah Edo dan Udin melakukan percobaan kedua menggunakan benang kasur dan gelas plastik. Benang kasurnya tidak boleh kendor ya, harus kuat seperti ini. Nah, masih mudah bukan? Lalu yang ketiga, percobaan sifat bunyi merambat melalui benda cair. Alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah ember besar, air, bebatuan atau batu koral cukup 1 saja, dan corong kecil. Langkah kerjanya, yang pertama, isi ember dengan air hingga penuh. Yang kedua, masukkan corong ke dalam ember hingga bawahnya terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember. Kemudian, ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu, dekatkan telingamu pada bagian atas corong. Keempat, dengarkan dan catat hasilnya. Nah, di sini ada percobaannya. Ada gambar percobaan yang ketiga. Ada ember, corong ini yang bagian bawah terendam dengan air. Lalu usahakan corong jangan menempel dengan ember. Kemudian dekatkan telingamu pada corong dan ketuk-ketuklah ember secara perlahan. Coba dengarkan dan catatlah hasilnya. Nah, tugasmu pada hari ini, lakukan salah satu percobaan
Dan buatlah laporan percobaan yang kamu lakukan. Tulislah di buku tulis tema 1. Cara menulis laporan ada di halaman 41. Dokumentasikan percobaan kamu dengan foto. Jika kamu mencoba percobaan pertama, kedua, ataupun ketiga, jangan lupa difoto ya sebagai bukti bahwa kamu sudah melakukan percobaannya. Nah, sekian dari Ibu. Semoga untuk muatan IPA tentang bunyi dan mengidentifikasi perambatan bunyi, di sini kalian paham ya. Nah, supaya lebih paham, lakukanlah percobaan yang telah Ibu berikan tadi tugasnya. Sekian dari Ibu. Semangat terus untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.